Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Selamat pagi saya sampaikan kepada seluruh teman-teman mahasiswa Madin Ula 25, 26, 27 dan 28. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini di Ramadan yang ke-27 Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu amal yang hasanah fid dunya wa dunya wal akhirah. Dan untuk hari ini mari kita awali untuk thalabul ilmi kita dengan hadiah Fatihah kepada para pendahulu kita, masyayikh kita, ulama salafus saleh khususnya yaitu muallif hadzal kitab. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama al amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussu sallallahu hadrati masyayikhil kiram asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan khassa ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Hasan Al-Mas'udi wa jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. An-namimatu tai iki bab mertelaaken adu-adu. Ya utai namimah iku naklu aqwalin nasi ngelih pira-pira ucapane menungso. Au amalihim utawa pira-pira ngamali nas, au ahwalihim utawa pira-pira tingkae nas. Ilal ghairi maring wong liya ala wajil ifsati ing atase dalan ngrusakaken. Bal baisu tai perkara kang nangekaken. Bal baisu tai perkara kang nangekaken alaiha ing atase namimah. Alaiha ing atase namimah iku imma iradatu su'i ana kalane ngarepaken Allah bil mangkuli kelawan wong kang den leh apa anhu al au izharul hubbi utawa nglairaken demen lil mangkuli maring wong kang den leh apa ilaihi maring al awit tafriju utawa jembaraken fil hadis ing dalam omongan awil khawdhu utawa manjingaken gunem fil fuduli ing dalam piro-piro luwian waladhi utawi perkara yakufu kang nyegah apa alladhi al insana ing menungso anin nami mati saking adu-adu iku ilmuhu ngilmune ingsan biannaha kelawan temen setuhune biannaha kelawan temen setuhune namimah iku tanu ngajak apa namimah ila takotu imaring megot sedulur wa iku dunaril adawati lan ngurupaken genine sesatron wastihqa kul iku bilan ngehai amrih ngehai amrih ngekai siksa. Kala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh inna ahabbakum engkol inna ahabbakum temen setuhune luweh den demenine sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah iku alladzina wong akeh yalafuna kang padha asi-asian sapa alladzina wa yu'lafuna lan den asi sapa alladzina wa inal ghadakum lan temen setune luweh bentukaken sira kabeh
ilallahi maring Gusti Allah iku al-masya'u pira-pira wong kang padha lumaku kabeh binamimati kelawan adu-adu al-mufarriquna kang misahaken apa namimah bainal ikhwani yang dalam antara biro-biro konco. Waqala dawu subhan jing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawu la yadkhulul jannata namamun ingkol la yadkhulul jannata namamun. La yadkhulura manjing al jannata ing swarga. Sapa namamun wong kang akeh adu-adune. Bab yang ke sekian ini menjelaskan mengenai masalah namimah ya adu-adu. Jadi hiya naqlu aqwalin nas aw amalihim aw ahwalihim lil ghair ala wajhil imsan. Apa yang dimaksud dengan namimah? Yang dimaksud dengan namimah itu adalah memindahkan ucapan, memindahkan perbuatan atau memindahkan keadaan seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk membuat kerusakan. Artinya menyampaikan pesan orang lain yang itu sudah dipoles, dirubah, atau menyampaikan keadaan orang lain yang sudah dipoles dan dirubah, atau perbuatan seseorang yang sudah disalin, dirubah dengan maksud tujuan untuk apa? Supaya orang yang mendengarkan atau orang yang kita ajak bicara, khitab kita itu kemudian merasa benci ya, merasa benci atau tidak senang terhadap orang yang kita sampaikan kabar beritanya, ucapannya tersebut. Itu namanya adu-adu ya. Jadi adu-adu. Wal ba'itsu 'alaiha, apa yang kemudian menjadi motivasi yang membangkitkan seseorang untuk melakukan perbuatan adu-adu itu, namimah itu. Yang membangkitkannya tidak lain adalah iradatus su'bil mangkuli anhu, yaitu ingin ingin berbuat keburukan ya, mengharapkan satu yang buruk terhadap orang yang kita pindahkan itu tadi informasinya. Atau kalau tidak demikian, kita mungkin ngibuli wong dengan memperbesar kabar-kabar mengenai seseorang tersebut, idharul hub, karena kita mencintainya, jadi jelek dikabarkan menjadi baik kan, karena orang itu kalau sudah jatuh cinta itu kan tai kucing rasa coklat itu loh, bahasanya kan begitu ya. Atau kalau enggak itu ya biar pembicaraannya itu bisa meluas, pembicaraannya bisa kesana kemari dan sebagainya. Ataupun juga ya biar ada bahan pembicaraan begitu ya, biar ada bahan pembicaraan. Nah, waladhi yakuful insan, yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan namimah itu apa? Yang bisa mencegahnya adalah ilmu yang dia miliki. Jadi seorang yang punya ilmu pengetahuan, orang yang punya ilmu itu akan menjauhi sifat namimah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa namimah itu bisa menimbulkan perpecahan di antara saudara, bisa menyulut api permusuhan. Gara-gara kita mengabarkan informasi yang tidak benar dari saudara kita tentang apa yang ada di dalam diri saudara kita, teman kita, atau mungkin siapa yang kita kenal kepada orang lain. Nah, akhirnya kan itu bisa menyulut api permusuhan. Kalau dia tahu, akhirnya terjadi apa? Ya wes, rame, gegeran. Nah, ini kan di masyarakat mungkin kita seringkali ini terjadi di masyarakat kita. Kenapa itu terjadi? Sekali lagi adalah karena ketidakmengertian, karena ketidakadanya ilmu di dalam diri mereka. Sehingga kalau orang itu punya ilmu pengetahuan, kalau orang itu punya ilmu yang itu bisa bermanfaat tentunya, bukan sekedar ilmu tok yang hanya jadi perhiasan. Nah, karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamratin, ilmu tanpa adanya amal perbuatan maka yaitu sebagaikan pohon yang tak berbuah. Orang punya ilmu pengetahuan, punya ilmu yang tinggi tapi ya tetap melakukan namimah, berarti amalnya itu
atau ilmunya ya, bukan amalnya, ilmunya itu tidak ada gunanya. Dia tetap melakukan hal yang buruk kok. Nah ini, jadi ilmulah, karena kita tahu bahwa orang yang melakukan namimah itu bahayanya demikian, bisa menyulut api permusuhan, bisa memecah belah antara yang satu dengan yang lainnya dan seterusnya. Maka ini bisa jadi ya, bisa jadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan namimah gara-gara ilmu yang dia miliki ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahabbakum ilallah alladzina ya'lafun. Jadi Rasul bersabda, orang yang sesungguhnya hal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Ya ketika orang-orang itu saling mencintai dan dicintai. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu senang kalau antara seorang muslim dengan muslim yang lain, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu saling mencintai. Dalam tanda kutip loh ya, itu bukan cinta laksana cintanya anak muda karena syahwat nafsunya kepada lain jenisnya, bukan, tetapi kecintaan sesama orang muslim, kecintaan karena Allah, sesama kita orang mukmin dan seterusnya, itu yang dicintai, yang dimaksudkan di sini ya. Jadi yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling dibenci siapa? Orang-orang yang berjalan menuju kepada kemaksiatan, menuju kepada an-namimah, adu-adu, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bisa menimbulkan permusuhan antara satu dengan yang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yadkhulul jannata, namun tidak akan masuk ke dalam surga siapa orang-orang yang suka adu-adu, mengadu domba. Yes, al-kibru taiki kubab mertelaken sifat kibir, sifat gumedhe. Wa ta'al kibru iku isti'dhamun nafsi, melang-melang agungnya awak, baru yatu qadriha lan ningali kuwasane nafas fauqa qadril ghairi ing dalem sak dhuwure kuasane li wong liya. Wa mafasidu ta'i pira-pira karusaane kibir iku kasiratun akeh apa mafasidu minha iku setengah saking kasira anau temen setuhune mutakabir wong sing gumedhe, anau temen setuhune kibir ya, iku yukzi bisa nglarakaken apa kibir al ghaira ing wong liya, wayang taulan megot apa kibir kibalal mawaddati ing tampare utawa taline asih-asihan, wa yufarrikulan misahaken apa kibir, wa yufarrikulan misahaken apa kibir al quluba ing pira-pira ati, wayah milulan gelemaken apa kibir annasa ing menungso ala bukti sahibi ing ngatasé bendune wong kang duweni kibir, watifakuhum lan mufaqate nas ala adzahu ing ngatasé nglarakaken kibir. Wa min halan iku setengah saking mafasitu annasahibau temen setuhune wong kang duweni sifat kibir iku yang qadu ramanut sapa sahibul kibri ilal hakim maring perkara kang bener, perkara kang hak, walayak dumulan orang ngumpetaken sapa kibir al ghaidha ing muring, walaya talatafulan ora bisa welas sapa sahibul kibri finuski ing dalem paring nasihat. Wa kafalan wis cukup al kibro ing sifat kibir, sifat gumedhe, apane madzamatan inane utawa pemodone ngene apa kaulun nabi dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata rupane la yadkhulul jannata, la yadkhulu ramanjing al jannata ing swarga sapa man wong kana kang ana iku fi qalbi tetep ing dalem atine man apa mithqalu dzarratin padane semut budak minal kibri saking sifat gumedhe, minal kibri saking sifat gumedhe.
Bab yang berikutnya, oh ini masih ada sedikit, dilanjutkan dulu. Waman utai sapane wong, iku arafa roh sapa man, anau ing temen setune man, iku makhlukun den titahaken sapa man, minut fatin saking mani, wa annahu lan temen setune man, iku sairun bakal dadi sapa man, ila jifatin maring badang, hana mongko gampang, alaihi ing atase man, apa ya truka yen to tinggal sapa man, al kibra ing sifat gumedhe, alladzi sababu kang utawi sebabe al kibr, iku al ujbu milang-milang bagus utawa milang-milang gawok awak dhewe. Bab yang berikutnya adalah tentang kibir, sifat sombong, gumedhe, ya. Wa isti'dhamun nafsi wa ru'yatu qadriha. Jadi yang namanya kibir itu apa? Kibir itu memandang dirinya memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan orang lain, ya. Dia memiliki kemampuan di atas rata-rata, di atas orang lain. Itu namanya adalah kibir, orang yang sombong. Nah, sifat kibir itu banyak sekali kerusakannya. Apa? Termasuk diantaranya adalah yu'dhiyal khair, itu menyakiti hari orang lain. Jadi ulama wong senengane ngumbar, ya. Senengane ngumbar kelebihan yang dia miliki, omongannya gede-gede. Mesti tetangganya, temannya, atau mungkin saudaranya itu merasa tidak nyaman dengan dia. Itu menyakiti hati temannya. Sidik-sidik koncane dilokno, sidik-sidik koncane dia ngene. Hal ya memang teman, iya memang nggak mungkin dia lebih hebat dari orang lain, mungkin dia punya harta yang lebih dari orang lain, tetapi nggak usah lah itu di eber-eber, gede-gede no, terus kemudian ngejlok nih koncone, ngejlok nih banyak gue cetilan gue orang ngono gue medit, padahal orang itu dia tidak bersedekah atau mungkin dia belum bisa untuk bersedekah. Itu kan ada kemungkinan karena memang keadaan ekonominya yang memang belum mengizinkan gitu loh. Kita nggak tahu kondisi dari masing-masing orang, itu nggak tahu. Oleh karena itu jangan mudah kemudian mengatakan wah kayak medit kayak begini dan seterusnya, atau wah ini goblok kan begini. Kita nggak tahu kok, kadang-kadang ada orang yang dia nggak mau untuk menunjukkan kemampuan dirinya karena dia tidak ingin pamer kepada orang lain. Itu ada yang seperti itu, dia hanya diem, tapi kalau sudah terdesak kemudian dia bisa menyampaikan itu. Maka para ulama salafus salih itu kebanyakan ketika mereka ditanya mengenai tentang hukum sesuatu, mereka diam terlebih dahulu sampai orang yang paling tahu itu kemudian menjawab. Tapi kalau misalkan tidak ada yang lebih tahu, maka dia akan menjawab. Tahu untuk menunjukkan ketawaduannya. Itu kadang-kadang mereka itu coba dengan tanya dulu ke ustadz itu siapa misalkan, ya. Kalau ada yang lebih alim, jangan tanya aja kepada beliau lebih menguasai dari saya. Itu kalau ulama salafus saleh biasanya begitu. Kalau sekarang kan enggak, banyak orang ketika ditanya wah seolah-olah dia itu hebat, padahal ya nggak tahu, akhirnya mengarang dan mengarang. Lah itulah yang disebut dengan fadlu wa adallu, itu ya di situ. Jadi innallaha la yantazi'u ilman intiza'an walakinnahu yantazi'ul ilma bimautil ulama, ya. Jadi Allah itu tidak mencabut ilmu dari dunia ini langsung dengan mencabutnya, itu enggak, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan orang-orang atau mewafatkan orang-orang yang alim. Maka ketika orang-orang yang alim itu sudah meninggal dunia, mereka mengambil pemimpin yang bodoh, ya. Ketika mereka sudah mengambil pemimpin yang bodoh, fa'aftau, ya, mereka tanya tentang sesuatu, mereka kemudian menjawab fa'aftau, fadallu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Mereka menjawab tanpa ilmu pengetahuan, tanpa dasar dalil Al-Quran, hadis, kitab para ulama salafus salih misalkan.
Akhirnya mereka zalu wa adallu, mereka sesat lagi menyesatkan. Loh ini loh, hati-hati kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Kalau kita memang nggak mampu, kita nggak punya ilmu tentang itu, ya lebih baik mohon maaf, saya kurang menguasai, saya kurang tahu, tolong cari tahu kepada mereka yang lebih tahu. Itu aja selamat insya Allah ya. Nah ini penting untuk kita sampaikan di situ ya. Ini yu'dil khaira wa yaqta'u khibalal mawaddah, memutuskan tali apa namanya itu, rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Karena apa? Kalau orang sombong itu kan akhirnya menyakiti hati. Akhirnya ketika itu dia misalkan orang yang sombong itu kena musibah, kita kan walah gen kapok ya kan. Kita sering kali kan itu terjadi di masyarakat, mendengar ada orang yang ada saudaranya sakit atau ada orang saudaranya ada musibah atau apa, itu kadang-kadang ada di antara mereka yang itu tidak merasa merasakan sakit dari orang yang terkena musibah tersebut, tapi justru malah nyukur nih, malah ngapok nih. Kenapa? Ya mungkin itu disebabkan karena peristiwa ini. Wa yufarriqul qulub, akhirnya kemudian hatinya itu pecah satu dengan yang lainnya, membawa seorang itu saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya orang-orang wah lah ngono dicing iku bocah kancen kemelelet, ben ya gabuki bareng-bareng utawa wis ora usah ditulungi, ora usah diapakno, wis oleh susah wis jiarno, bah-bahno dan seterusnya. Orang cuek akhirnya kepada mereka. Ya. Nah, ini loh. Maka cukup betapa hinanya yang namanya kibir itu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun mithqalu dzarratin minal kibri, tidak akan masuk ke dalam surga siapa seorang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji zarah dari sifat zalim, ya, dari sifat zalim. Ini penting. Wa man arafa annahu makhluqun, siapa yang tahu bahwa dirinya itu diciptakan dari mani, air sperma. Jadi siapa yang yakin tahu bahwa dirinya itu diciptakan dari sperma, semua manusia kan diciptakan dari sperma, dan nanti dia akan kembali pun, ketika dia kembali dia akan menjadi bangkai, dikubur jadi bangkai. Orang yang tahu, sadar, ngerti soal itu, maka dia nggak akan menyombongkan diri, karena hakikatnya kita ini, awal kita itu buruk. Ketika kita hidup kemana-mana kita membawa sesuatu yang buruk, dan ketika mati pun kita juga akan menjadi sesuatu yang buruk. Dalam artian orang gak akan melihat kita secara fisik. Coba awalnya nutfah, mani, sperma, siapa yang mau dikasih? Ketika kita hidup kemana-mana kita bawa kotoran di dalam perut kita, hanya kita gak tahu. Dan ketika kita mati dikubur, yang cantik, yang tampan, siapa yang mau? Kalau nyawa sudah berpisah dengan kita. Nah ini cukuplah kalau orang itu sadar bahwa dia itu berasal dari nutfah, kemana-mana dia membawa sesuatu yang hina selama hidupnya, berupa apa? Berupa kotoran di dalam perutnya, dan ketika mati dia akan menjadi bangkai, maka dia tidak akan memiliki sifat sombong di dalam dirinya. Kalau hururu tai kekubah mertelaken, sifat hurur bujuk ya. Wa utawi al ghurur iku sukunun nafsi antenge awak ilama maring perkara iwafiku kang nocoki apa ma al hawa ing hawa nafsu wa yamilu lan condong ilaihi maring ma apa atok nguatek bisa babi syubhatin kelawan sebab serupa syaitoniyatin kang bangsa setan apa subhah wa utawi ghurur iku nu'ani ana rong werna. Alawalu tawi kang awal iku hururu ahli kufri, kabujuke ahli kufur, alladzina rupane wong akeh istarau kang padha tuku sapa alladzina hayata, istarau kang padha tuku utawa padha milih ngono ya benak. Istarau kang padha milih sapa alladzina hayata dunya ing panguripan dunya bil akhirati kelawan bil akhirati tinimbang akhirat. Famin mongko iku setengah saking ahlul kufri man utahe wong sakana kang anteng sapa man ila dunya maring dunya wa zukhrufiha lan pepayase dunya
wa angkara lan ingkar sapa man al ba'sa ing tangi saka kubur. Wa minhum lan iku setengah saking ahlul kufri man utahe wong irtaro kang kabujuk sapa man bisia dadi kelawan sifat dadi gustine man, dadi jurakan bidunya ing dalem donya. Fatona mongko nyono sapa man anahu ing temen setune man iku ala fardil ma'ati tetep ing atase kira-kirane panggonan bali warahmati lan kawelasan. Ya kunu kang ono apa ma iku aula luwih utama bima kelawan karone ma'ati warahmah. Asani utahe kang kaping pindho iku gururul usati kabujuke pira-pira wong kang maksiat minal mukminina saking wong kang iman kabeh. Faminhum mongko iku setengah saking usat manutai wong lam ya'mal kang ora ngamal sapa man ikhtiraran krana kabujuk bisaati afillahi kelawan jembare pengapurane Gusti Allah taala maha sapa Allah. Aw iktimadan utawa tetanggenan ala taatil aba yang ngatasi ngabuktine pira-pira bapak, pira-pira wong tuwa itu bapak tok. Ing atase taate pira-pira wong tuwa aw ala kasratil ilmi utawa ing atase akeh ilmu. Walam yadrilan ora ngerti sapa man walam yadrilan ora ngerti ngono tok. Walam yadrilan ora ngerti sapa awalu wong kang awal andak roh bata ing temen setuhune demen fisai yang dalam suwi-wiji min ghairi akhdhin saking tanpa ngalap fi asbabi yang dalam pira-pira sebabe syai iku toma madmumun kang den wada apa toma. Walam yadhkur lan ora eling sapa asani wong kang kaping pindho qaulahu ta'ala ing dawuh Gusti Allah taala wakhshaw yaumal la yajzi walidun awalatihi wakhshaw lan padha wedya sapa sira kabeh yauman ing dalem suci dina la yajzi kang ora males sapa walidun wong tuwa an waladi saking anake walid wala mauludun lan ora ana utawi anak huwa ya anak iku jazin wong kang males an walidi saking wong tuane maulud syai'an ing suci-wiji. Walam yatanabbalan ora eling sapa man sapa asalisu yin terus ya walam yatanabbalan ora eling sapa asalisu wong kang kaping 3 ila anal ilma maring temen setuning ilmu ik bila amalin kelan tanpa ngamal iku kasyajari kaya dene wit bila samarin kelawan tanpa woh. Wa minhum lan iku setengah saking ausat manutai wong ikhtaro kang kabujuk sapa man bikasrati ibadi kelawan akeh pira-pira ibadah iman. Fadhanna mongko nyono sapa man ana ing temen setune man iku ahakul luwih ngahai bil afwi kelawan pengapura min ghairihi saking tinimbang saking liyane man. Walam yadri lan ora ngerti sapa man ana hadza ing temen setune iki ana hadza ing temen setune iki dhanna anna wa haqqu bil afwi iku mudhibun ngilangaken apa hadza li ikhlasi maring ikhlas iman mufawitun tur ngepotaken apa hadza li thawabi amalihi maring pira-pira ganjarane pira-pira ngamal iman. Wa min lan iku setengah saking sot mantai wong gharathu kang bujuk ing man apa kasratul mali akeh bondo. Fatona mongko nyono sapa man annahu ing temen setuhune man bidzalika kelawan mengkono-mengkono kasratul mal iku ya fuku ngungkuli sapa man ghairahu ing liyane man famala mongko condong sapa man ila zukhrufid dunya maring pepayase dunya wa nasiyan lali sapa man fadlallah ing kanugrahane Gusti Allah alaihi ing atase man
wa ma'ayibil ghurur lan iku setengah saking pira-pira cidrane sifat bujuk ya. Anahu ta'i temen setune man anahu ta'i temen setune huruf anahu ta'i temen setune huruf iku yulidu nyuwulaken apa huruf al-kibra yang sifat gumedhe aladhi rupane sifat sabako kamus dingin apa aladhi sabako kamus dingin apa anahu temen setune aladhi iku yamnaun nyegah apa aladhi sahibahu ing wong kang duweni aladhi dukhulal jannati ing mlebu swarga dukhulal jannati ing mlebu swarga. Bab yang berikutnya ini menjelaskan tentang sifat kabujo orang yang tertipu, yaitu tenangnya hati, tenangnya jiwa pada sesuatu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu ya. Nah, kebanyakan kecenderungan manusia ya seperti itu ya, kecenderungan manusia itu menuruti hawa nafsunya. Ini merupakan syubhat syaitoniyah ya, syubhat syaitoniyah. Nah, ada dua macam. Yang pertama adalah ghururi ahli kufri. Yang pertama adalah kebujuan wong ahli kufur, yaitu orang-orang yang memilih kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, mereka itu tenang ketika mereka punya harta banyak, uangnya banyak. Mereka tidak meyakini adanya kebangkitan setelah kematian. Ya, akhirnya mereka apa? Yang terjadi mereka itu terbujuk. Mereka tertipu ketika mereka jadi pimpinan, ketika mereka jadi orang yang kaya, bisiyadatihi fid dunya. Nah, mereka merasa bahwa mereka itu lebih berhak untuk mendapatkan belas kasih sayang, mendapatkan tempat kembali yang lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, ini orang yang terbujuk. Kedua adalah ghurur ngusati minal mukminin. Terbujuknya orang-orang yang berbuat maksiat di antara orang yang beriman. Hati-hati juga orang yang beriman itu. Sebagian di antara orang yang beriman itu mereka ada yang terbujuk karena apa? Mereka merasa bahwa ampunan Allah itu sangat banyak sehingga ngeremehno yang namanya maksiat. Maksiat Allah mengkatar mengene Gusti Allah iku jembar pengapurane. Ya Allah mekur ngene wae kok mosok nyudo nyangone kekuasaan jenengan ndak toh. Nah, ini orang-orang yang semacam ini terbujuk juga. Ada juga, wah ayah saya seorang kiai, ayah saya itu wali, ayah saya itu alim, ayah saya ini gini dan seterusnya, orang tua saya itu sudah ini, aku ya mesti ngene dan seterusnya. Ya, ini orang yang terbujuk. Kita sudah cukup pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an, itu pun ternyata juga mati dalam keadaan sul khatimah. Istri Nabi Lut alaihi salam itu ternyata juga orang yang tidak selamat. Jadi orang enak istilah wong wedok iku swarga nunut neraka katut enggak ada. Istrinya Nabi Lut itu ya ternyata mereka dia ikut orang-orang yang menyetujui adanya homoseks dan lesbian. Ternyata itu pun juga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu menjadi pelajaran bagi kita gitu loh ya. Itu cukup menjadi pelajaran bagi kita. Nggak ada jaminan untuk putra-putranya orang yang hebat, putranya kiai, putranya ulama, putranya nabi, bahkan itu nggak ada jaminan. Istri nabi pun seperti Nabiullah Lut alaihissalam, ini kan satu pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu nggak cukup, apalagi hanya seperti kita ya. Atau kasratul ilmi, kalau banyak ilmunya akhirnya merasa bahwa dia alim ya, karena dia alim ya akhirnya dia merasa wis aku wis ngalim anu begini ya mesti yang ini dan seterusnya. Lah ini orang yang terbujuk namanya. Hati-hati, orang-orang yang seperti itu harus hati-hati. Kita pun juga begitu. Atau orang yang ahli ibadah, ya, ahli ibadah juga begitu. Kadang ada orang ahli ibadah akhirnya karena ibadahnya banyak merasa bahwa ibadahnya sudah banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia merasa selamat dari ancaman siksa dan nerakanya Allah. Dia merasa selamat dari iqabnya Allah, merasa amalnya sudah diterima dan seterusnya. Padahal itu semuanya justru akan menyebabkan maldharat bagi dirinya. Orang yang merasa amalnya sudah banyak berarti kan i'timaduhu alal amal. Jadi dia tetanggenane ya karena amal.
Padahal orang itu annas yadkhulunal jannata bi rahmatillah. Seseorang itu akan masuk dalam surga bukan karena amalnya kok, tetapi karena rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti ketika kita punya kelebihan, ketika Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk ibadah yang tekun. Jangan berhenti dengan kuantitas jumlahnya, jangan, tetapi tingkatkan terus harapan-harapan kita kepada Allah. Semakin kita menundukkan kepala, semakin kita itu merasa bahwa kita itu orang yang buruk, kita itu orang yang serba kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, untuk hari ini cukup untuk kali ini, dan insya Allah satu kali lagi kita akan menyelesaikan, tinggal sekali lagi. Mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk menyelesaikan kajian kitab kita, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.